Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Ridwan Abdurrahman, Francisca Stefani Masi, Nidaria Yusriani, Okta Putri Anggraini, Saina Gwinet Tetania, dan saya sendiri, Tabia Rena Kamolid sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah tentang laporan penelitian. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Francisca. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Adapun jenis-jenis laporan penelitian. Jenis yang pertama, laporan penelitian formal. Laporan penelitian formal merupakan proses pembuatan metode kepenulisan ilmiah yang senantiasa membuat halaman judul, surat pernyataan keaslian karya, daftar isi, ikhtisar atau abstrak, pendahuluan, isi dan penutup. Jenis yang kedua, laporan penelitian non-formal. Laporan penelitian non-formal adalah kepenulisan ilmiah yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan secara struktur, akan tetapi tetap memuat landasan teori, tinjauan pustaka kepenulisan, dan prosedur penelitian. Yang selanjutnya ada formulir. Laporan penelitian dalam bentuk formulir ialah laporan kepenulisan yang dibuat hanya dengan mengisi belangko yang telah disediakan. Lalu yang selanjutnya ada memorandum. Laporan penelitian berbentuk memorandum ini ialah proses laporan kepenulisan yang diuraikan secara singkat. Nah, laporan jenis ini dibuat untuk proses hubungan kerja. Contohnya seperti hubungan kerja antara atasan dan bawahan ataupun antar instansi. Yang selanjutnya adalah surat. Laporan penelitian dalam bentuk surat ini ialah laporan yang dibuat atau diuraikan lebih panjang dari memorandum, sebagaimana surat biasa. Nah, jenis laporan penelitian dalam bentuk surat ini biasanya dapat digunakan untuk berbagai macam topik. Jenis-jenis laporan penelitian yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah dalam bentuk naskah, buku, dan jenis laporan panjang dan singkat. Yang pertama adalah naskah. Laporan penelitian yang berbentuk naskah biasanya dia tuh tersusun secara panjang. Laporan penelitian yang berbentuk naskah tuh dalam proses penyusunannya mirip seperti makalah, yaitu terdiri dari beberapa subtopik dan topik dari tema dan judul yang akan diangkat oleh sang penulis. Yang kedua adalah buku. Laporan penelitian yang berbentuk buku biasanya dia menggunakan teks yang panjang dan lengkap, sehingga dia tuh memerlukan waktu yang relatif lama untuk melakukan penyelesaian. Yang ketiga adalah laporan panjang dan singkat. Laporan panjang biasanya terdiri dari lebih dari 10 halaman, dan biasanya ini termasuk dalam laporan formal. Sedangkan laporan singkat, dia tuh terdiri dari kurang dari 10 halaman dan dikategorikan sebagai laporan yang informal. Jenis laporan penelitian ke-9 selanjutnya adalah laporan internal dan eksternal. Berdasarkan pada tujuan kepenulisannya, laporan internal biasanya berjalan di dalam organisasi, sedangkan laporan eksternal untuk penggunaan di luar organisasi. Jenis laporan ke-10 ada laporan vertikal dan lateral. Jenis laporan vertikal mewakili arah laporan. Laporan yang naik atau turun hierarkinya disebut sebagai laporan vertikal, sedangkan laporan lateral berjalan antar tingkat organisasi yang sama, seperti Departemen Akuntansi, Departemen Keuangan, dan membantu menghubungkan pekerjaan di suatu perusahaan. Jenis laporan yang terakhir adalah laporan berkala. Jenis laporan ini biasanya merupakan laporan vertikal untuk memeriksa keseluruhan kegiatan bisnis atau laporan yang ditulis oleh agen federal secara berkala. Laporan berkala mencakup laporan insiden, laporan penjualan, laporan kelayakan, dan laporan kemajuan. Syarat-syarat laporan. A. Harus bersifat objektif dan tidak subjektif. B. Isinya adalah semua fakta dan tidak ada opini. C.
Semua yang dicantumkan harus hal yang benar-benar terjadi pada saat penelitian dan tidak ada rekayasa. D. Penulisan laporan harus sesuai urutan sistematis. Sistematika laporan penelitian. 1. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan. 2. Tinjauan pustaka. Berisi dasar teori terkait penelitian yang akan dilakukan. Biasanya diperoleh dari artikel, internet, dan literatur lainnya. 3. Hipotesisi, yaitu dugaan sementara yang akan diuji. 4. Metode penelitian. Berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, serta cara kerja yang dipakai. 5. Hasil dan pembahasan. Berisi hasil data yang didapat dari penelitian yang dilakukan lalu dijabarkan dengan argumentasi peneliti sesuai teori yang ada. 6. Kesimpulan dan saran. 7. Daftar pustaka. Semua literatur yang dikutip oleh peneliti untuk penulisan. 8. Lampiran, misalnya berupa analisis data pendukung, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.